sebagai orang baik, rencana kau menghamili perempuan. Gimana jawabnya orang-orang? Enggak. Juret mengatakan enggak, aku tidak menghamili, aku tidak melakukan, aku tidak kenal dengan perempuan ini. Bohong, kamu telah berkhianat kepada kami. Akhirnya dihancurkan. Terus gimana? Juret yang mengatakan, baiklah, kita tunggu saja. Kalau kamu sudah menghancurkan tempat ibadahku, silahkan. Tetapi aku minta waktu. Nanti kalau anak yang di kandungan ini sudah lahir, tolong aku diberitahu. Juret karena orang baik, difitnah, bahkan tempat ibadahnya dihancurkan, dia tidak marah. Dia hanya mengatakan, tolong nanti kalau bayi ini sudah lahir, aku diberi waktu, diberitahu. Betul anak-anak? Dengan berjalannya waktu, akhirnya perempuan ini melahirkan anak. Setelah diberitahu, apa yang dilakukan oleh Juret? Anakku, Juret berwudu. Seperti kamu kan wudu kan? Jadi wudu itu sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Nabi-nabi terdahulu sudah wudu. Jadi lek awakmu tidak iso wudu, berarti ketinggalan zaman. Langsung dia iso wudu. Juret ini wudu, kemudian dia sholat, memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan siapa sebenarnya bapak dari anak ini. Maka Juret datang, disaksikan dengan masyarakat, dengan jamaahnya. Dia datang, ya gulam, ditemu otengi, ya gulam, wahai bayi, man abuk, siapa bapakmu? Bayinya, menurut kamu masuk akal nggak? Bayi yang baru lahir didumuk wetengi, ya gulam, man abuk, wahai bayi, katakan kepadaku, siapa bapakmu? Biiznillah, akhirnya bayi ini ngomong, wahai Juret, bapakku adalah seorang pengembala domba. Wah, sapa sing kang angon wedhus iki? Oh, saya sendiri. Ternyata bayi yang baru lahir mengatakan, wahai Juret, ayahku adalah seorang pengembala domba yang nama ini yang sekarang berada di sana. Jelas banget. Akhirnya apa anak-anak? Ini dicari, apakah betul ada? Ternyata betul. Anak-anak, tak ceritani, bayi yang bisa berbicara itu ada 3. Bayi yang bisa bicara itu ada 3. Bukan bayi AI loh ya. Lek bayi AI sejenis, bayi AI. Kan yang banyak di itu kan bayi AI. Apa? Apa mah? AI. Apa? Jadi kamu itu nggak bisa baca di sekolah di suwi reso moco. AI. Ya sekarang mau kita berbeda. Bayi yang bisa berbicara ketika masih di dalam perut yang ketika baru lahir, 1 adalah Isa ibnu Maryam. Isa alaihissalam ketika ibunya dituduh berbuat serong, dia mengatakan bahwa ini Abdullah, ya, saya adalah Abdullah, saya adalah hambanya Allah yang diberi kitab, ataniyal kitab. Itu masih kecil dia ngomong. Yang kedua, bayinya Juret yang dituduhkan kepada Juret. Yang ketiga, putranya Masih yang ketika akan dimasukkan ke dalam bejana yang airnya mendidih oleh Fir'aun, ibunya sedikit goyah, tetapi bayi yang dikandungnya, bayi yang masih ini di gendongan, dia ngomong, wahai ibu, jangan kamu takut. Akhirnya apa? Bayi yang masih di gendongan ini bersama ibunya dilempar ke dalam bejana. Kenapa? Karena dia tidak mau mengakui bahwa Fir'aun adalah sebagai Tuhan. Kembali kepada Juret. Apa akhirnya anak-anakku? Bayi
pendirinya Juret ini sudah mengatakan seperti itu. Masyarakatnya luar biasa getun ya, tahu getun? Dia sampai ngomong, wahai Juret, aku mohon maaf. Iya, saya maafkan. Aku pengen membangun tempat ibadahmu dari emas dan perak. Kenapa? Karena betapa menyesalnya masyarakat pada waktu itu yang termakan oleh hasutan perempuan jahat ini sehingga melakukan kegiatan yang anarkis. Jadi anarkis kan dia seneng. Sing mudah diprovokasi itu ada. Gimana Pak? Yang di luar masih tetap terprovokasi terus ini? Iya. Saya ingin tahu yang mudah terprovokasi ini siapa ini? Akhirnya apa? Juret membangun rumahnya sendiri. Juret membangun tempat ibadahnya sendiri. Nah, di sini anak-anak kita bisa ambil sebuah kesimpulan yang akhirnya Juret kembali diikuti oleh para hambanya, oleh para umatnya, oleh para jamaahnya. Kesimpulannya satu anak-anak, wahai calon-calon ibu dan wahai ibu yang sekarang ada, doamu sangat mustajab, doamu sangat mandi, omonganmu mandi. Di awal pertemuan saya sudah pernah mengatakan, sing jenenge perempuan-perempuan itu mulutnya, doanya akan sangat mandi ketika sudah melahirkan anak. Nanti kalau kamu punya anak, jangan sekali-kali kamu mendoakan jelek kepada anakmu, karena doanya mandi. Dan kita yang sekarang jadi anak, jangan sekali-kali memicu untuk membuat ibu kita marah dan berdoa dengan doa yang jelek. Yang kedua, Juret kuwi dipanggil ibunya tidak menjawab dalam kondisi sholat. Sholatnya bukan sholat fardu, sholatnya sholat wajib. Bukan sholat wajib, tapi sholat fardu. Astagfirullah. Sholatnya bukan sholat fardu, tapi sholat sunat. Benar ya? Pas sholat dipanggil tidak menjawab, ibunya sakit hati, kemudian punya doa yang jelek, doanya tembus ke langit, Allah mengijabah. Akhirnya orang yang baik pun terkena kutukan, terkena azab. Sekarang kamu pikir, bagaimana kalau sekarang kamu lagi main game? Bagaimana ketika kamu sedang main HP, kemudian dipanggil oleh orang tuamu, kamu tidak menjawab, pasti azab Allah akan datang kepada kita. Oleh sebab itu anak-anak, walaupun kamu sedang bermain HP, tetapi ketika ibu lagi memanggil, ibu lagi membutuhkan, datang kepada ibumu. Jangan pernah kamu menyakiti ibu. Piye dah? Cewek, kalau diminta ibu membantu memasak, berangkat nggak? Hah? Eman-eman Pak, kuning kok kena kunir jadi kuning, ya. Satu lagi anak-anak, tadi ceritanya siapa? Juret. Kalau Juret itu berada di zamannya siapa? Bani Israel. Sekarang yang dekat-dekat dengan kita, zamannya Rasulullah SAW, namanya Alqamah. Tahu siapa? Hah? Alqamah. Waktunya habis 5 menit untuk cerita atau diceritakan besok? Cerita Alqamah. Alqamah adalah sahabat Rasulullah SAW. Dia sangat rajin sholat. Dia beberapa kali ikut perang bersama Rasul. Dia juga membayar zakat. Kurang apa lagi? Sahabat Rasul, jamaahnya tertib, membayar zakat, ikut perang. Tetapi kabarnya kurang baik anak-anak. Kabarnya kenapa? Ketika Alqamah menjelang nazak, pada waktu nazak menjelang mati, sudah berhari-hari Alqamah ini tidak bisa mati.